Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang bagaimana sih cara menjadi akuntan publik yang sebenarnya. Tapi sebelum itu, berikut ini adalah anggota-anggota dari kelompok 2. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, kita harus tahu dulu siapa itu akuntan publik. Jadi, akuntan publik adalah seseorang yang memperoleh izin untuk memberikan jasa asuransi dan jasa lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik, jasa asuransi meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa review atas informasi keuangan historis, dan jasa asuransi lainnya. Adapun jasa-jasa yang diberikan oleh akuntan publik meliputi 1. Jasa audit atas informasi keuangan historis, 2. Jasa audit kinerja, 3. Jasa internal audit, 4. Jasa perpajakan, 5. Jasa kompilasi, 6. Laporan keuangan, 7. Jasa pembukuan, 8. Jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan yang terakhir, jasa sistem teknologi informasi. Apa itu IAPI? Institut Akuntan Publik Indonesia atau disingkat dengan IAPI merupakan satu-satunya asosiasi profesi akuntan publik yang diakui pemerintah di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik, IAPI memiliki wewenang untuk menyusun dan menetapkan standar profesional akuntan publik atau SPAP, dan yang kedua itu menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik atau bisa disebut dengan ujian CPA, dan yang ketiga itu menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan atau bisa disebut dengan PPL, dan yang terakhir itu melakukan review mutu anggota. Persyaratan pendaftaran dan peserta yaitu yang pertama memiliki akun ujian profesi akuntan publik Indonesia atau UPAP. Yang kedua, terdaftar sebagai anggota IAPI. Yang ketiga, lulus uji kelayakan atau eligibility. Yang keempat, membayar biaya pendaftaran yaitu pada saat pertama kali mengikuti ujian. Yang kelima, upload dokumen pendukung yang meliputi pertama, ijazah D4 atau S1, S2, dan S3 akuntansi atau PPAK atau PPAP. Bagi yang lulusan luar negeri, mohon untuk melakukan penyataran dikti. Yang kedua, transkrip nilai D4 atau S1, S2, dan S3 akuntansi atau PPAK atau PPAP. Yang ketiga, kartu tanda penduduk yang masih berlaku saat ujian. Yang keempat, pas foto berwarna yang terbaru. Biaya pendaftaran dan ujian adalah sebagai berikut. Tingkat dasar ACPA. Ujian tingkat dasar sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mendapatkan peserta yang memiliki kompetensi dasar bidang akuntansi, auditing, keuangan, dan bisnis yang memadai untuk melanjutkan pada ujian tingkat profesional. Ujian tingkat dasar meliputi mata ujian sebagai berikut. Yang pertama, pengantar auditing dan asuransi. 2. Akuntansi dan pelaporan keuangan. 3. Pengantar ekonomi makro dan mikro. 4. Pengantar manajemen, perpajakan, dan hukum bisnis. 5. Akuntansi biaya, manajemen keuangan, dan sistem informasi. Peserta yang telah dinyatakan lulus ujian tingkat dasar ini dapat mengurus untuk melakukan penerbitan sertifikat Associate Certified Public Accountant of Indonesia atau disebut ACPA. Selanjutnya yaitu tingkat profesional atau CPA. Ujian tingkat profesional bertujuan untuk mendapatkan seseorang yang memiliki kualifikasi profesional dengan kecakapan pada tingkat menengah hingga tingkat lanjut pada bidang akuntansi, auditing, keuangan, perpajakan, dan bisnis sehingga mampu menjalankan peran profesional yang relevan dalam profesi akuntan publik. Ujian tingkat profesional meliputi beberapa mata ujian. Yang pertama yaitu audit,
asuransi dan etika profesi untuk kompetensi tingkat menengah hingga tingkat lanjut. Yang kedua, akuntansi dan pelaporan keuangan lanjutan. Yang ketiga, akuntansi manajemen, manajemen keuangan dan teknologi informasi. Yang keempat, strategi bisnis dan perpajakan lanjutan. Dan yang kelima yaitu manajemen resiko, tata kelola dan pengendalian internal. Bagi peserta yang telah menyelesaikan ujian ini dan telah memenuhi semua persyaratan akan mendapatkan surat tanda lulus ujian profesi akuntan publik atau surat dan sertifikat atau Certified Public Accountant atau CPA, di mana surat dan sertifikat ini dapat diberikan apabila peserta sudah memenuhi pengalaman kerja di bidang akuntansi selama 3 tahun yang dapat diverifikasi. Nah, selanjutnya ada penilaian pengalaman audit. Peserta yang bermaksud mendapatkan STL, UPAP, dan sertifikat CPA atau license dalam rangka memperoleh izin akuntan publik harus mengikuti penilaian pengalaman kerja bidang akuntansi berupa audit atas laporan keuangan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, anggota IAPI. Yang ketiga, telah dinyatakan lulus seluruh mata ujian profesi akuntan publik oleh Dewan Sertifikasi. Yang keempat, memiliki pengalaman kerja berupa audit atas laporan keuangan di KAP minimal 3 tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Yang kelima, peserta telah melaksanakan peran dan tanggung jawab untuk memimpin anggota tim perikatan pada setiap tahapan audit dengan arahan, supervisi, penelaahan, dan evaluasi secara langsung oleh rekan perikatan audit, paling sedikit 3 perikatan audit. Yang keenam, telah menunjuk dan menyampaikan nama akuntan publik yang berperan sebagai mentor sebelum dilakukan penilaian pengalaman oleh Dewan Sertifikasi. Yang ketujuh, telah memenuhi kewajiban keuangan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedelapan, telah memenuhi kewajiban SKP sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan penilaian pengalaman kerja bidang akuntansi berupa audit atas laporan keuangan dalam bentuk yaitu 1. Penelaahan dokumen kertas kerja minimal 1 perikatan audit atas laporan keuangan atau wawancara oleh tim penguji dengan paper praktik audit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tes center IAPI. Untuk mengikuti ujian profesi akuntan publik, peserta dapat mengikuti ujian di tes center yang dimiliki dan bekerja sama dengan IAPI. Yang kini, tes center banyak tersebar di kota-kota besar Indonesia, seperti halnya Jakarta, Surabaya, Bandung, Palembang, dan masih banyak lagi. Format soal ujian untuk tingkat dasar. Soal pada tingkat dasar berupa pilihan ganda dengan jumlah berkisar 80 sampai dengan 90 butir soal dengan durasi waktu ujian antara 120 menit atau 2 jam. Jumlah dan komposisi soal merupakan kombinasi antara teori, konsep, teknis maupun perhitungan sesuai dengan mata ujian. Soal ujian ini disampaikan dalam bahasa Indonesia. Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan rincian jumlah soal untuk setiap mata ujian tingkat dasar. Selanjutnya ialah soal ujian pada tingkat profesional berupa soal pilihan ganda dan atau esai dengan durasi waktu ujian antara 120 menit atau 2 jam dan 180 menit atau 3 jam tergantung mata ujian yang diambil. Jumlah dan komposisi soal merupakan kombinasi antara teori, konsep, teknis perhitungan, esai, dan juga kasus. Soal ujian disampaikan dalam bahasa Indonesia. Berikut menggambarkan rincian jumlah soal untuk setiap mata ujian tingkat profesional.
Pelaksanaan ujian. Ujian dilakukan secara daring atau online melalui Computer Based Test atau CBT atau Paper Based Test atau PBT dan bersifat closed book. CBT dilaksanakan di lokasi tes center IAP atau tes center perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan IAP. Dalam keadaan tertentu, pelaksanaan ujian dapat dilakukan dengan menggunakan metode lain yang telah ditetapkan oleh Dewan Sertifikasi. Adapun kriteria kelulusan pada tingkat dasar, yaitu peserta dinyatakan lulus mata ujian tertentu jika mendapatkan nilai minimal 60,00 atau 60, sedangkan pada tingkat profesional, peserta dinyatakan lulus mata ujian tertentu jika mendapatkan nilai minimal 70,00 atau 70. Kali ini, kita juga akan membahas tentang pelatihan profesional berkelanjutan yang biasa disingkat dengan PPL. Institut Akuntan Publik Indonesia merupakan asosiasi profesi akuntan publik Indonesia yang bertujuan untuk yang pertama, mewujudkan akuntan publik yang berintegritas, berkualitas, dan berkompetensi yang berstandar internasional. Selain itu juga, ia bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan independensi profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi akuntan publik. Di lain sisi, Institut Akuntan Publik juga bertujuan untuk menjaga martabat profesi akuntan publik dan kepercayaan publik, serta melindungi kepentingan publik dan akuntan publik. Dan yang terakhir, tujuannya ialah mendorong terwujudnya good governance di Indonesia, karena setiap anggota IAP harus mengumpulkan 40 satuan kredit PPL atau biasa disebut dengan SKP per tiap tahunnya. Selain itu, IAP juga memfasilitasi pelatihan untuk peserta dari kalangan umum seperti manajemen perusahaan, praktisi, akademisi, mahasiswa, dan lain sebagainya. PPL diselenggarakan sesuai dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pelaksanaan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.01/2011 tentang penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai asosiasi profesi akuntan publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021. Lalu selanjutnya, metode pelatihan yang digunakan IAP adalah yang pertama, tatap muka, yang kedua, daring via Zoom webinar atau live streaming, yang ketiga, daring via Udemy. Baiklah, sampai sini dulu penjelasan dari kelompok kami. Maaf ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.